atas pengabdian. Kedua, keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana ditetapkan di Yogyakarta tanggal 6 Rabiul Awal terakhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Waktu ada di kita Muhammadiyah untuk melanjutkan perjuangan untuk bergerak dalam usaha dalam rangka untuk menghidupkan Muhammadiyah di lingkungan amal usaha Perserikatan Muhammadiyah. Karenanya pertemuan ini izinkan kami seperti sebelumnya untuk menyampaikan 3 hal. Yang pertama, capaian-capaian yang telah dilakukan. Yang kedua, PR yang perlu ditindaklanjuti. Dan yang ketiga, harapan-harapan yang kami ingin sampaikan kepada rektor yang baru. Yang pertama terkait capaian, alhamdulillah Gorontalo sudah mencapai sejumlah hal-hal yang sangat menggembirakan sebagai teman usaha Perserikatan Muhammadiyah. Dari aspek SDM sebagai laporan kepada rektor, saat ini ada 156% dan ada sekitar orang di antaranya sudah berkualifikasi doktor. Ada 8 orang TPA yang semuanya sudah aktif di kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus. Yang kedua, dari sisi aset Muhammadiyah Gorontalo pada waktu kami menerima tahun 2016 yang lalu itu ada 20 miliar, maka sampai saat ini jumlah aset Gorontalo 2020 sudah mencapai 55 miliar rupiah. Yang ketiga, dari segi sarana-prasarana sejumlah pembangunan fisik telah kami laksanakan. Pertama, Rusunawa yang kita saksikan sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kemudian radio bantuan dari HMCF juga sudah berdiri dengan megah di lingkungan kampus Gorontalo. Yang ketiga, kita juga mengembangkan badan usaha milik kampus. Kita lihat ada banyak usaha-usaha kantin, usaha-usaha ekonomi yang kita kembangkan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan kampus di sektor non-kemahasiswaan. Di samping itu juga Gorontalo menjadi salah satu investor di perusahaan kemasan air Mas yang dimiliki oleh Perserikatan. Yang berikutnya sebagai laporan kepada Pak Rektor terkait dengan kelembagaan. Alhamdulillah waktu kami terima pertama kali tahun 2016, prodi kita baru berjumlah 13. Saat ini program studi telah berjumlah 19. Kemudian fakultas yang awalnya 5, saat ini sudah 7 fakultas. Dari aspek yang lain mutu, AIPT kita saat ini sudah B. Dari sebelumnya saya 2016 C, kemudian mulai 2017 kita sudah B. Kemudian sewaktu saya terima prodi tahun 2016, dari 13 program studi yang ada, baru 6 yang teraplikasi B, selebihnya C. Alhamdulillah sampai tahun 2020 ini telah tertuntaskan semuanya teraplikasi B. Terakhir dengan keluarnya surat keputusan KPT terkait dengan aplikasi peternakan dan prodi akuntansi yang melengkapi akhirnya semuanya berjumlah 13 prodi, semuanya teraplikasi B. Yang menggembirakan adalah yang paling terakhir kita mendapatkan kado istimewa yaitu perpustakaan Gorontalo tahun 2016 teraplikasi B. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu berhasil meningkatkan prestasinya menjadi teraplikasi A. Kerjasama, kita sudah memiliki 90 kerjasama dalam negeri dan 40 kerjasama luar negeri yang semuanya dibantu oleh PP Kerjasama dan dilengkapi juga oleh Universiti PP Muhammadiyah lewat forum UI. Kemudian promosi kampus, kita sudah memiliki sejumlah media
baik media elektronik, kita sudah punya radio, kemudian media cetak, kita kolaborasi dengan sejumlah media cetak lokal untuk promosi kampus, dan kita juga sudah punya media online, memiliki Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Dan ini tentu harus kita jadikan sebagai media sosial di kampus dalam rangka untuk peran kampus yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Di aspek sistem informasi, aspek akademik, kita sudah punya siakat dalam rangka untuk materi kita berbasis online. Kemudian untuk sistem keuangan, kita sementara membenahi dalam rangka untuk keuangan kita berbasis online. Dari aspek pendidikan perguruan tinggi, dari aspek catur dan perguruan tinggi kami laporkan dari kegiatan pendidikan pengajaran, alhamdulillah kita sudah menerapkan sebagian besar prodi menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dan sementara mempersiapkan diri untuk kurikulum kampus Merdeka Belajar. Kemudian dari aspek penelitian, alhamdulillah klaster penelitian Gorontalo di tahun 2016 adalah klaster binaan. Tahun 2019 telah naik menjadi klaster madya. Dengan dana yang awalnya yang kita kelola hanya sebesar 2 miliar rupiah, maka setelah kita menjadi klaster madya, kita bisa mengelola dana sebesar 7 miliar rupiah untuk penelitian. Kemudian kita juga terlibat dalam riset-riset yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Muhammadiyah maupun riset-riset yang dilaksanakan oleh lembaga donor, termasuk BKKBN. Seharusnya hari ini Pak Rektor akan ada kunjungan dari Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo dan semua kampus. Namun karena ada kegiatan strategima, sehingga saya katakan kalau bisa kita rescheduling sehingga bisa diterima langsung oleh Pak Rektor Prof. Adi, sehingga kolaborasi antara BKKBN dan Gorontalo tetap terjalin baik dalam rangka untuk peningkatan kualitas pendidikan kampus UIN Gorontalo. Demikian juga kami laporkan jumlah jurnal yang terindeks fokus ada 36, yang terindeks cinta ada 76, kemudian ada 5 obat aki yang dihasilkan oleh para dosen-dosen kita. Dan hal ini mencatatkan Gorontalo sebagai peringkat pertama di Provinsi Gorontalo PTS yang unggul dalam bidang jurnal cinta. Kemudian aspek sampai masyarakat, alhamdulillah sampai saat ini kita melaksanakan kuliah kerja dakwah dan sampai saat ini sudah masuk angkatan yang ke-16. Kemudian aspek Al-Islam dan Muhammadiyah, kita berupaya untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan AIK dari seluruh sivitas kampus, dosen, dan mahasiswa lewat program Vivaika, lewat program pesan maba maupun kegiatan Muhammadiyah Boarding School, yang semuanya itu kita dedikasikan dalam rangka untuk hidup-hidupkan Muhammadiyah lewat amal usaha. Demikianlah hal-hal yang sudah kami lakukan, yang sudah kami capai di masa periode 2016-2020, dan alhamdulillah berkat kolaborasi kerjasama semua pihak, prestasi-prestasi tadi akhirnya menempatkan Gorontalo yang dulu waktu saya menjadi rektor di awal tahun 2016 berada pada peringkat 739, saat ini kita sudah berada pada peringkat 266 tingkat nasional. Peringkat 1 perguruan tinggi swasta Provinsi Gorontalo, peringkat ke-15 perguruan tinggi di regional Sulawesi, dan peringkat 23 Umi Muhammadiyah Aisyah di seluruh Indonesia. Tentu prestasi ini adalah kolaborasi dari seluruh pimpinan, dosen, TPA, termasuk PPH Perserikatan dan rangka untuk memajukan amal usaha Muhammadiyah sebagai salah satu aset bangsa. Yang kedua yang saya sampaikan adalah hal-hal yang kami pikirkan bisa dilanjuti oleh Pak Rektor. Yang pertama dalam bidang pendidikan kami laporkan kita sudah punya Learning Management System (LMS) di masa pandemi COVID. Itu akhirnya kita bisa menyusun suatu program strategi pembelajaran. Hanya saja memang perlu kolaborasi semua pimpinan fakultas dan program studi mengaktifkan para dosen menggunakan LMS (Learning Management System). Baru beberapa orang teman-teman kami yang memanfaatkan LMS. Kita berharap LMS ini bisa menjadi roh kampus kita karena mendapat pengakuan dari LPP sebagai satu-satunya PTS Provinsi Gorontalo yang memiliki LMS di Provinsi Gorontalo. Yang kedua, kita juga saat ini sama-sama persiapkan penerapan kurikulum kampus Merdeka Belajar. Sudah ada kota karyanya yang diinisiasi oleh Bulai 1.
tinggal ada proses untuk lanjutannya yang saya berharap segera bisa kita siapkan, karena kebetulan kita ada hibah kompetisi kampus Merdeka Prof tadi, dan kalau tidak salah PR3 mungkin nanti malam akan ada pertemuan antara pimpinan PTN dengan Majelis Dikti terkait kontribusi untuk adanya kampus Merdeka Belajar, karena seperti yang Majelis Dikti sangat berharap PTNA itu bisa lolos untuk pembiayaan hibah kompetisi kampus Merdeka Belajar. Besok malam juga saya sudah kemudian saya teruskan ke Prof Kadi, itu ada pembinaan dari Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah ke seluruh PTNA terkait dengan bagaimana kampus untuk kampus PTNA Indonesia itu bisa menginternasional. Jadi saya share ke Prof Kadi undangan dari Majelis Dikti terkait dengan pembinaan dari Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah pada para rektor dan PTNA Indonesia dalam rangka untuk penguatan PTNA di masa global ini. Kemudian kita juga merencanakan loka karya properti. Ini kebetulan ada Prof Ansar, ini yang belum sempat kita laksanakan Prof. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama properti untuk para dosen yang belum properti bisa segera dilaksanakan. Termasuk program wisuda, kita rencanakan wisuda tanggal 10 Desember. Seluruh panitia sudah siap. Mudah-mudahan seluruh rencana ini bisa dilanjuti oleh Pak Rektor yang baru. Yang kedua, terkait dengan sistem keuangan. Alhamdulillah telah kita menjalani proses audit internal maupun proses audit LPPK Muhammadiyah. Saat ini sudah ada tim yang menghandle atau mengasisteni tim keuangan untuk mempersiapkan sistem berbasis IT. Jadi keuangan kita akan berbasis IT dan berbasis anggaran. Termasuk juga akan mendampingi tim keuangan untuk bagaimana mempersiapkan kewajiban terkait dengan perpajakan. Bagi laporan kepada Pak Ketua bahwa Pak Rektor bahwa UIN Gorontalo sudah memiliki NPWP sendiri. Karena ada NPWP sendiri, maka punya kewajiban untuk melaporkan pajak, baik pajak perseorangan maupun pajak institusi. Nah, ini sementara dipersiapkan oleh Badan Keuangan untuk melakukan pendampingan kepada teman-teman keuangan untuk melakukan penghitungan terkait kewajiban-kewajiban perpajakan dari UIN Gorontalo. Termasuk yang sistem keuangan juga yang kita persiapkan adalah penyelesaian NIP nomor 7. Timnya yang ada di belakang yang mendukung dan mensukseskan rektor itu sehingga program-programnya bisa berjalan. Oleh karenanya, saya sebagai rektor periode yang lalu berharap seluruh situs kampus untuk sama-sama kita berkolaborasi, bersinergi dengan pimpinan yang baru untuk mewujudkan visi kampus unggul menjadi kampus pencerahan unggul tahun 2025. Yang kedua, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu pimpinan, para wakil rektor, fakultas, lembaga, biro PP, prodi, para dosen, TPA, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pikiran, ucapan, tindakan maupun pikiran saya mohon begitu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala kerjasamanya, kolaborasi dan sinerginya, mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita sekalian. Saya juga mohon maaf dan pamit kepada BPH dan PWN. Saya ingat saya di kampus ini sejak tahun 2008 saya sebagai dosen biasa. 2009 saya dapat amanah dari wakil dekan sampai tahun 2012 sampai 2016 saya dipercaya lagi untuk menjadi dekan hukum kesehatan, dan puncaknya 2016 sampai 2020 saya dapat amanah dari Muhammadiyah menjadi rektor di Gorontalo. Tentu ini sudah menjadi pencapaian puncak sebagai seorang akademisi di sebuah kampus, sehingga saya mohon izin, saya pamit dari kampus Gorontalo karena insya Allah akan segera kembali ke kampus utama saya bersama Prof Kadi di UIG dalam rangka untuk membangun Gorontalo lewat kampus yang lain. Oleh karenanya saya berterima kasih karena telah diberi kepercayaan, diberikan amanah untuk membantu tugas-tugas sejak tahun 2008 di kampus Gorontalo sebagai kepala Muhammadiyah. Dan saya mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal kurang berkenan dalam interaksi kita selama ini karena tidak ada gading yang tak tetap. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, swasta, semua pihak yang telah membantu kampus sehingga kampus Gorontalo, UIN Gorontalo tetap eksis sampai saat ini.
Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini berkah dan dengan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertugas teman hadir. Doa kami selalu menyertai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan wilayah Muhammadiyah Gorontalo, yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Isya sekaligus Wakil Rektor 1 Promon, yang saya hormati Ketua dan anggota BPH, yang saya hormati Rektor Kelas Muhammadiyah periode 2016-2020, yang saya hormati para Wakil Rektor, para pejabat, hadirin sekalian yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi menjelang siang ini kita berkumpul di tempat ini dan saya mendapat tugas baru, amanah dari perserikatan untuk menjadi rektor periode 2020-2024 Muhammadiyah Gorontalo sebagai amal usaha di bidang pendidikan tinggi. Ini adalah aset besar dan kita harus pelihara, kita harus jaga, dan yang bisa menjaga itu adalah kita semua. Tidak ada artinya Kadin sendiri kalau dibiarkan oleh teman-teman sekalian. Saya ini mudah-mudahan saya ini dipilih jadi rektor, tetapi saya ini sebenarnya salah satu keseharian saya adalah penjual telur. Mudah-mudahan tidak mengecewakan bahwa rektor saya itu penjual telur. Saya ada peternakan, sehingga setiap hari saya menjual telur. Ini mudah-mudahan, tapi juga sebagai seorang pengajar di Universitas Muhammadiyah. Saya ingin menyampaikan singkat tentang apa yang saya akan lakukan bersama kita semua di kampus ini. Tadi malam saya kurang tidur mikir, ya pasang ketika jadi rektor, ya, bebaskan tanah di komplek ini. Kemudian Pak Nelson ketika rektor membangun beberapa gedung, dan dilanjutkan dengan Pak Isman membangun rektorat di atas di puncak itu. Nah, salah satu amanah saya itu adalah melanjutkan
amanah yang diberikan oleh PP itu adalah melanjutkan dan mengembangkan kampus ini. Sehingga saya pikir dari mana saya harus memulai. Ya, orang-orang yang saya ganti ini orang-orang yang hebat semua. Tapi tidak masalah. Oleh karena itu saya mencoba untuk menyampaikan bahwa saya sudah mendesain visi saya, ialah membangun citra menuju kampus, menuju unggul dan berkemajuan. Saya ulangi, membangun citra menuju unggul dan berkemajuan. Ini nanti akan saya sampaikan insya Allah besok secara rinci apa yang harus kita lakukan. Tadi saya singgah di page. Untuk melihat dan memikirkan apakah yang saya pikirkan ini cocok dengan apa yang ada di lokasi. Dan saya melihat sampai ke atas, sehingga ketika saya ketua PDM itu ada istilah ide gila jilid 1, yaitu membangun NIM unggulan sebagai sekolah swasta terbaik. Itu di PDM. Kemudian ketika saya ketua PW juga menyampaikan ide gila jilid 2, yaitu membongkar Darul Arqam. Dan sekarang sudah jalan. Nah, apakah ini ada ide gila jilid 3? Kita coba-coba untuk melihat apakah itu memungkinkan. Tapi bismillah, insyaallah ini kemungkinan juga akan saya coba-coba untuk lakukan. Saya belum melihat sebesar apa potensi kita di sini, ya. Tapi saya cuma melihat bahwa kampus ini bisa besar dan bisa unik dengan adanya rektorat di puncak ini. Maka untuk membuat keunikan itu saya mencoba menggambarkan, ya. Dan untuk membuktikan gambar satu menarik itu saya singgah tadi, guys. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bangun kampus ini dari depan ke belakang. Ya. Sehebat apapun di dalam sini tidak banyak yang lihat. Maka kita harus bangun dari depan. Itulah cita. Yang saya gambar ini mudah-mudahan menjadi fakta. Ya, saya ceritakan jangan lupa lihat yang gambarnya. Yang pertama, karena Omar di 3 lantai, yang paling dekat itu yang paling tingkat itu apa yang paling dekat? Yang agak tinggi tingkatan Omar ya. Maka kampus kita di depan minimal 5 tingkat. Setuju? Setuju. Ya, kurang keras. Setuju? Setuju. Jadi kita akan bangun dari depan itu kampus 5 tingkat. Ya, mau selesai tidak itu urusan kita. Yang penting mimpi dulu. Ya, kemudian saya buka. Ini yang saya gambar tadi. Nanti besok saya paparkan ini. Ini yang saya anggap rektorat di atas pemerintah. Ya. Dan kita bangun di bawah ini 5 lantai, kemudian naik 4 lantai, di sini 3 lantai, sama dengan ini. Ya. Tapi ini belum tentu dipriorisasi dari. Tapi ini jadi master plan. Master plan. Lokasinya apa? Ini adalah perpustakaan, buku Saidah. Bagus itu kalau perpustakaan di depan,
dan dia dekat dengan rektorat. Kemudian ini misalnya saya tulis di sini gedung FKIP, contohnya ya, tinggal baru sini base, maksudnya sekarang masih di sini. Saya tanya tadi, kalau sudah senang kuliah di sini masih dibayar, tidak usah dilakukan. Saya tanya kurang nyaman. Ya, jadi insya Allah inilah ide saya, dan kita akan membangun model jalanannya yang kita atur meliputi bangunan seperti bandara. Ya, jadi kita masuk dari sini, kemudian itu naik meningkat terus sampai di rektorat. Jadi bangunannya di antara saya adalah jalanan. Jadi mohon maaf kalau jalanannya masih disiapkan lurus, nanti kita coba dulu, memikirkan dulu jangan dulu dilanjutkan. Ya, kemudian ini master plan. Kemudian supaya lebih unik lagi, kita tidak membangun di sini. Kita tidak membangun dulu. Kita harus bangun lagi dari atas ke bawah. Sehingga dari atas itu jalan keluar ke kanan ke bangunan. Sudah bangunan. Yang mohon maaf itulah tesis saya di perencanaan. Perencanaan dulu. Jadi kita juga akan kan ada jalan itu. Ya nanti jalannya ini Pak. Rektor, yang mantan rektor. Kan ini sudah ada dua kan, atas bawah. Nanti tinggal satu. Pernah dari saya putuskan garis titik nol, dan saya berpikir hari ini untuk hari esok, bukan hari ini untuk hari kemarin. Tapi hari kemarin seperti laporan dari Pak Rektor tadi akan kami kaji, akan lihat untuk supaya saya bisa mengambil keputusan-keputusan strategik yang kita harapkan ke depan. Terima kasih. Saya lihat ada orang tua kita di sini. Ada Pak Dr. Nikarti, ada Pak Ahmad, adalah orang-orang yang luar biasa kontribusinya dalam kampus ini. Tentu ini semua juga mungkin suatu waktu kita perlu memikirkan siapa tokoh-tokoh di balik kampus ini. Kita gali untuk kita berikan suatu reward, ekspektasi. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Dan secara lengkap besok. Terima kasih. Pesan Pak Haidar, sebagai Ketua PP Muhammadiyah, kepada saya adalah saya sampaikan kepada PP ketika saya ditelepon bahwa Muhammadiyah itu di Gorontalo Samina wa Ta'ala. Kalau SK sudah turun, insya Allah semua bismillah. Itulah ciri khas kita di Gorontalo. Itulah ciri khas kita di Muhammadiyah. Jadi tidak ada lagi yang kita pikirkan yang lain. Kalau memang kita ini ingin memajukan persyarikatan, kita masuk di wilayahnya, koridor sistemnya, koridor aturannya, kita tata ke depan. Insya Allah kampus ini akan menjadi ciri tersendiri. Saya buka Universitas Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Pak, yang membangun di atas rawa-rawa. Kemudian Bengkulu berbeda dengan Gorontalo. Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu dari atas jalanan kita lihat ke bawah. Ya ini sebenarnya bangunannya Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini. Jadi kita di atas jalanan melihat ke bawah. Terbalik dengan Gorontalo, dari jalan kita lihat ke atas. Ya, dari jalan kita lihat ke atas. Dan insya Allah kalau kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi ini, maka mulai dari bawah lampu kampus sampai di rektorat di ujung atas di lantai berapa rektorat itu akan ada lampu, maka itu menjadi ciri khas keunggulan kita nanti di masa yang akan datang. Kemudian akan turun kemari, ya, sehingga ketika orang menanyakan di mana kampus Muhammadiyah, ya, ini buku saya kenang-kenangan di masa pandemi. Ya, buat 1 bulan. Judulnya adalah Derap Langkah Profesor Dr. Abdul Karim Aslamudin, Sang Pemalu yang menjadi utara. Itu minggu melambat.
Sekali lagi kita beri aplaus. Gorontalo maka perlu ditetapkan rektor definitif itu yang kemudian yang lain itu sama di pasal kemaslahatan. Kemudian SK yang terakhir itu disampaikan bahwa untuk Propun itu disampaikan pertimbangan dari pimpinan pusat adalah SK pimpinan pusat tentang pedoman pengelolaan perguruan tinggi Muhammadiyah, jadi nomor 02 tahun 2012 pasal 35